Di tengah derasnya aksi pamer yang tumpah ruah di konten media berbagi, berikut heboh tertangkapnya afiliator yang hidup kaya raya secara instan lewat aksi tipu-tipu berkedok trading. Rupanya menjadi keprihatinan orang tua untuk masa depan anak-anaknya agar tak mudah larut dalam cara-cara instan. Kekhawatiran itu juga dirasakan presenter Irfan Hakim dan pedangdut Dewi Persik. Ingin putra dan putrinya mendapat pendidikan terbaik dan menempa karir dengan cara yang benar, kedua pesohor ini memang fokus untuk memilih pendidikan anak terbaik hingga melatih karir dengan terlibat langsung membimbing, termasuk saat sesi latihan berkuda. Juara ya ayah juara. 1,7. Kamu berapa detik? 59. Itu tuh kurang ini sih, terlalu cepat. Harusnya Itu tuh faktor luck. itu tuh harusnya direm-rem dikit. Timing ini optimum. Alhamdulillah ya. Udah ini cuma buat ngasih semangat ke Aisyah aja bahwa pakai kuda apapun, umur berapapun harus tetap semangat. Umur kuda maupun umur kita. Ya, siapa yang tak enak menjadi anak dari presenter Irfan Hakim? Sukses, kaya raya, punya aviari bak di kebun binatang di samping rumah, sudah pasti masa depan menjadi anak seorang Irfan Hakim soal terjamin masa depannya. Tapi rupanya semua itu tidak membuat terbuai putri sulung pasangan Irfan Hakim Firmansyah dan Della Sabrina Indah Putri, yakni Aisyah Maidina Hakim atau yang kerap disapa Aisyah Kim. Meski ia bisa dengan mudah terjun ke dunia hiburan, namun Aisyah tetap harus melewati fase bimbingan dan latihan langsung dari sang mentor sekaligus sang ayah Irfan Hakim. Lihat saja bagaimana kekompakan Irfan dan sulungnya ketika Aisyah mulai diperkenalkan ke dunia hiburan. Ini Aisyah Kim, anak pertama aku, usianya mau 14 tahun. Ya udah sekarang sering kok acara-acara aku bareng teman-teman, dia aku bawa supaya mengenal lebih dalam lagi gimana ayahnya bekerja. Selama ini kan dia juga tahu tapi cuma dapat cerita, cuma memantau yang ada di TV. Kalau ketemu sama teman-temannya kayak gimana sih, ya udah aku kenalin kayak gitu. Betulnya anak ikut ataupun enggak ya ayahnya sama gitu, ayahnya nggak pernah jaim dan lain-lain. Tanya aja Aisyah, tadi ketemu teman-temannya biasa nggak? Udah tiba-tiba gue jadi bapak-bapak gitu, enggak, gue mah santai aja gitu. Jadi senang jadi supaya anak aku juga tahu bagaimana ayahnya di dunia pergaulannya, bagaimana ayah di dunia kerjanya seperti itu. Sebenarnya ada gimana gitu karena di sini aku nggak kenal siapa-siapa, jadi aku cuma bisa ngintilin belakang aja, tapi seru sih. Ya tapi alhamdulillah Aisyah juga udah percaya diri kalau ada para senior saya juga gitu, dia nyamperin, ngenalin diri, salam. Selain mulai memperkenalkan sang putri ke dunia tarik suara, Irfan juga tetap memperhatikan status pendidikan anaknya. Apalagi Aisyah selama ini cukup punya prestasi di sekolah, terutama di seni pencaksilat dan berkuda. Kalau untuk saat ini aku jalanin itu kan dua kan, berkuda sama jadi nyanyi, jadi masuk entertainment. Aku yang sekarang lagi fokus itu berkuda sama artis, tapi jadi seimbang aja. Aku pengen dua-duanya seimbang, kayak tetap latihan kuda, lomba kuda, terus juga acara sana sini gitu. Dia menerjunkan diri sendiri gitu dengan dia sekarang sudah menciptakan lagu, dia mengeluarkan single, bernyanyi, sudah ngeluarin video klip. Aku ketemuin sama teman-teman entertainer lainnya. Jadi mudah-mudahan jadi bekal ke dia, bukan jadi dia mau jadi artis atau apa terserah. Tapi ya mudah-mudahan gue pengennya dia bisa menjadi seseorang yang serba bisa. Ini soalnya kan lingkungan baru, aku juga baru tahun ini ya, baru aku mulai ke mana-mana sama ayah. Pastinya kaget sama lingkungan baru, terus pengen lebih kenal lebih dalam lagi. Ya gitu, jadi kayak misalnya tadi pergi kan temanya kan 80s ya, 80-an, saya harus warna-warni. Jadi dia dipakein ini, jadi ayahnya tuh terjun langsung. Pakein ini pakai ini, siapa pakai ini gitu. Gue nya sibuk sendiri terus dia gini, ini aneh nggak sih pakai baju dandanan gini? Enggak sih, semua orang nanti yang kamu temuin aneh semuanya. Sebagai selebriti kenamaan, Irfan memang punya karir yang cukup panjang. Ia sendiri tak mudah melenggang menjadi selebritas,
ia bahkan telah memulainya sejak remaja di tahun 1997. Irfan juga beruntung punya istri Della yang memilih lebih fokus mengurus anak ketimbang eksis warawiri di dunia hiburan. Jadi dia baru tahu kalau ayahnya tuh selama ini tuh sibuk banget, ayahnya itu selama ini sebetulnya capek banget, dan ayah itu selama ini berusaha selalu maksimal di setiap penampilan. Jadi aku cerita sering ngobrol diskusi gitu. Jadi dia masih kaget-kaget, oh ternyata ya nggak bisa ngikutin kemauan kita terus, kita harus justru berkorban mengikuti kemauan orang justru gitu. Tapi ya tetap aku bilang kamu harus fleksibel, tapi kamu harus tetap punya prinsip. Hidup dengan segala kelimpahan memang tak lantas harus mewariskan mental anak yang manja. Meski dalam kecukupan materi, anak tetaplah harus dididik secara mandiri. Barangkali itu pula yang dilakukan pedangdut Dewi Persik. Ia yang diketahui punya anak angkat bernama Felis Gabriel atau yang biasa disapa Gegep. DP tak ingin Gegep hidup berleha-leha berpangku tangan tanpa usaha keras dan mandiri. Karena itu, di usianya yang sudah masuk remaja, DP rupanya diam-diam menyekolahkan di sekolah Islam berstandar internasional sistem asrama atau boarding school. Meski ia harus terpisah karena Gegep harus tinggal di asrama, namun sekolah itu sengaja dipilih DP dan Angga Wijaya untuk menempa mental dan pengetahuan Gegep sebagai bekal hidup mandiri di masa mendatang. Pastinya udah tambah dewasa, udah lebih tambah mengerti bahwa mamahnya kerja di dunia entertain dan papanya juga kerja di dunia entertain. Jadi ya intinya saling mensupport satu dengan yang lain. Kita mensupport dia untuk bisa menjadi anak yang membanggakan, dia pun juga mensupport kita. Sebagai orang tua, aku harus mengarahkan anak aku untuk agama dulu. Kalau untuk pendidikan, kita pasti nyari yang terbaik ya. Siapa sih buat anaknya pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Kalau untuk pilihan, itu pasti kita yang pilih. Alhamdulillah anaknya nurut ya. Dan kebetulan juga gampang cepat akrab sama teman-temannya. Jadi ya, kata aku, saya suka tanya gimana nak di sana, seneng nggak, kerasan nggak? Ya kerasan nggak kerasan mah. Kerasan karena banyak teman-teman, nggak kerasannya kalau udah kangen sama mama sama papa. Karena memang kan nggak bisa bawa handphone. Jadi bawa handphonenya itu cuma hari Sabtu sama Minggu aja ya? Minggu. Oh hari Minggu aja. Dan kalau Jadi, pulang asrama itu 2 bulan sekali. Ya Kita baru pulang ke kunjungan pun rumah. sama. Meski Gegep sebatas putra angkat, tampaknya DP sudah menganggap Gabriel sebagai anak kandung sendiri. Karena itu, ia rela memberikan pendidikan yang terbaik untuk Gabriel. Sebab bagaimanapun, Gabriel tak harus mengikuti jejaknya di dunia hiburan. Dia tidak memaksakan anak kita pengen jadi apa, tapi minimal kita mengarahkan. Kenapa kita memilih A misalnya? Karena kita sudah tahu A itu akan seperti ini, akan seperti ini. Dia mungkin hanya melihat dari, kalau jadi A ini keren, jadi B ini keren. Hanya sebatas itu, tapi dia nggak paham fungsinya. Kalau orang tua kan lebih tahu bagaimana efeknya ke depannya, seperti apa manfaatnya. Karena orang tua pasti lebih berpengalaman. Dan kami adalah orang tua yang sangat mencintai anak-anak kami, jadi otomatis ingin memberikan dukungan, support yang luar biasa, mengarahkan intinya. Karena kalau saya memberikan harta pasti akan cepat habis. Tapi kalau aku memberikan ilmu, sampai kapanpun ilmu itu pasti akan bermanfaat buat anakku dan juga buat nanti masa depannya. Jadi kalau aku sudah meninggal, bukan hartanya yang aku berikan buat anak, tapi melainkan ilmu yang aku berikan buat anak itu yang bermanfaat buat anak nanti.